Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Nah, di video ini kita akan belajar materi ASPD kelas 6 atau Asesmen Standar Penilaian Daerah, bidang studi IPA. Materi yang kita pelajari adalah adaptasi. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi. Yang pertama, untuk memperoleh makanan. Bisa juga untuk melindungi diri dari musuh atau melindungi diri dari kondisi lingkungan yang ekstrim. Ada 3 jenis adaptasi pada makhluk hidup. Jenis yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup melalui bentuk tubuh luarnya. Kemudian adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi atau yang disebut juga sebagai adaptasi fungsi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi alat-alat atau metabolisme tubuhnya. Selanjutnya yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup melalui tingkah laku sebagai bentuk perlindungan diri. Contoh adaptasi morfologi. Adaptasi mulut serangga dan paruh burung. Nah, adaptasi mulut serangga dan paruh burung merupakan penyesuaian diri pada jenis makanannya. Kita bisa memperhatikan bahwa mulut serangga yang memiliki bentuk mulut pengunyah berbeda dengan mulut serangga yang memiliki tipe bentuk mulut pengisap, dan sebagainya. Atau paruh burung pemakan cacing dan ikan tentu berbeda bentuknya dengan paruh burung pemakan ikan. Selanjutnya, adaptasi kaki burung. Adaptasi kaki burung merupakan penyesuaian diri terhadap tempat tinggal dan kebiasaannya mencari makan. Contoh adaptasi morfologi yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Nah, bentuk penyesuaiannya adalah bentuk daun kecil, batang berlapis lilin, batang mampu menyimpan air atau sukulen, dan akar panjang untuk mencari sumber air. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air umumnya dengan bentuk morfologi atau bentuk tubuh daun lebar dan batang berongga, serta memiliki akar serabut dan pembandul untuk menjaga keseimbangan di saat mengapung. Dan ada pula akar yang menancap ke dasar perairan agar tidak terbawa oleh arus air. Contoh adaptasi fisiologi atau adaptasi fungsi. Contoh pertama, hewan herbivora memiliki enzim selulase yang digunakan untuk mencerna serat tumbuhan. Kemudian yang kedua, cumi-cumi dan gurita mengeluarkan tinta hitam saat terancam oleh musuhnya. Contoh ketiga, rayap bersimbiosis dengan plakilata yang hidup di ususnya. Plakilata tersebut menghasilkan enzim selulase bagi rayap untuk mencerna kayu. Dan selanjutnya, penglihatan tajam burung hantu untuk membantu menangkap mangsa saat malam hari. Contoh selanjutnya, hewan sigung, tikus cerucut, dan walang sangit mensekresikan atau mengeluarkan bau menyengat saat terancam musuh, sehingga musuhnya akan berpindah tempat dan tidak lagi mengancam keberadaan ketiga hewan tersebut. Selanjutnya, ekolokasi atau biosonar pada hewan paus, kelelawar, dan lumba-lumba untuk menentukan navigasi atau arah pergerakannya. Contoh adaptasi tingkah laku, mimikri pada bunglon, hibernasi atau istirahat musim dingin pada beruang kutub, dan terenggiling yang menggulungkan badannya saat terancam oleh musuhnya. Contoh selanjutnya, tanaman Venus flytrap mengatupkan daunnya untuk menangkap serangga. Tanaman tersebut menangkap serangga untuk dicerna sehingga tanaman tersebut mendapatkan nitrogen. Karena tanaman Venus flytrap
hidup di lingkungan yang miskin zat hara. Contoh selanjutnya, saat cuaca panas, tanaman jagung menggulungkan daunnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan. Contoh keenam, saat musim kemarau, tanaman jahe, kunyit, dan bunga gladiol akan mematikan bagian tubuh atasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan. Dan contoh yang ketujuh, tanaman pisang merobek daunnya untuk mengurangi tekanan angin, sehingga tanaman tidak mudah roboh. Selanjutnya, kita akan berlatih soal mengenai adaptasi. Contoh soal pertama, burung bangau memakan ikan yang ditangkapnya. Bentuk adaptasi yang dilakukannya adalah titik-titik. Nah, bentuk paruh burung menyesuaikan dengan jenis makanannya. Burung bangau memiliki kantong yang membantunya saat menangkap mangsa, merupakan contoh adaptasi morfologi. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Contoh soal kedua. Burung gelatik merupakan salah satu burung pemakan biji-bijian. Burung yang memiliki jenis makanan seperti hewan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita analisis pilihan jawaban per pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, burung pipit dengan burung pelatuk. Burung pipit merupakan burung pemakan biji-bijian. Sedangkan burung pelatuk memiliki paruh yang cukup panjang dan runcing untuk membantunya mencari serangga di kayu pepohonan. Sehingga pilihan jawaban A kurang tepat. Pilihan jawaban B, burung kolibri dan burung kenari. Burung kolibri memiliki paruh yang runcing dan panjang untuk membantunya mencari nektar di tanaman berbunga. Sedangkan burung kenari merupakan burung pemakan biji-bijian, sehingga pilihan B kurang tepat. Pilihan C, burung belatuk memiliki paruh yang agak panjang dan runcing untuk membantu mencari serangga di kayu pepohonan. Burung kolibri, bentuk paruhnya panjang dan runcing untuk memakan madu dari tanaman berbunga. Sedangkan burung merpati memiliki paruh pemakan biji-bijian, begitu pula dengan burung kenari. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Contoh soal ketiga. Perhatikan tabel berikut ini. 1 pohon jati, 2 pohon kedondong, 3 pohon cemara, dan 4 pohon kelapa. Tumbuhan meranggas dan tropofit pada saat musim kemarau adalah tumbuhan bernomor titik-titik. Nah, kita bahas ya. Tumbuhan tropofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan yang terkadang basah, namun dengan cepat mudah menjadi kering. Saat kemarau, tumbuhan tropofit akan meranggas sebagai upaya untuk mengurangi penguapan. Contohnya adalah pohon jati dan kedondong. Nah, sedangkan pada pohon cemara bentuk adaptasinya adalah bentuk daun kecil dan runcing. Sedangkan pohon kelapa secara alamiah tumbuh di pantai dan dataran rendah. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah A, 1 dan 2. Contoh soal keempat, perhatikan daftar berikut. 1 nangka, 2 kaktus, 3 salak, 4 cemara, 5 bougainville, 6 bambu. Kelompok tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi seperti mawar dalam melindungi diri dari musuh ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, adaptasi mawar dalam usahanya melindungi diri dari musuh adalah dengan batang berduri. Nah, kita perhatikan pohon nangka. Nangka melindungi diri dari serangga pengganggunya dengan getah. Kaktus dengan daun yang bermodifikasi jadi duri, salak dengan duri, cemara dengan senyawa racun dalam tubuhnya, sehingga hewan pengganggu tidak memakan cemara. Bougainville dengan batang berduri, dan bambu menggunakan rambut halus pada batang, sehingga kelompok tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi seperti mawar adalah pilihan B, 2 yaitu kaktus, 3 yaitu salak,
dan 5, yaitu bougainville. Contoh soal kelima, tanaman kantong semar hidup di daerah rawa yang miskin zat hara nitrogen. Untuk dapat bertahan hidup, tanaman ini beradaptasi dengan cara kita lihat tanaman kantong semar. Nah, tanaman kantong semar memiliki daun yang berbentuk pundi dan di dalamnya berisi enzim yang membantunya untuk mencerna serangga yang masuk ke dalam pundi tersebut. Jadi pilihan yang tepat adalah D. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.